Kalau kita bicara mengenai jodoh, sebenarnya masalahnya bukan soal jodoh itu sendiri loh. Bukan soal berpacaran itu sendiri. Tetapi bicara mengenai jodoh, sebenarnya tekanannya pada ini. Bicara soal masa depan. Masa depan itu menyangkut dua wilayah besar. Yang pertama di bumi, yang kedua di kekekalan. Di bumi ini meliputi masa depanmu sendiri, madep ya, madep sendiri, madep keluarga, lalu madep gereja atau pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir baru negara dan bangsa. Jodoh itu bukan perkara sepele sebenarnya. Bukan hal yang sederhana. Jodoh itu masalah paling penting setelah keselamatan jiwa, setelah kekekalan. Jadi sangatlah keliru kalau orang tidak mempersoalkan mengenai teman hidup atau jodoh sejak dini. Mestinya sejak remaja kita sudah memahami hal jodoh. Jadi jangan berkata, kita masih kecil belum ngomong soal jodoh-jodoh. Faktanya pacaran. Mestinya kita tahu bahwa pacaran itu harus pada waktunya. Sebab berpacaran itu sebenarnya merupakan sebuah media untuk memilih jodoh. Bukan media senang-senang. Memang kata pacar atau pacaran itu bersenang-senang. Nah ini sudah keliru sekali. Banyak orang yang sangat keliru. Pacaran itu media memilih teman hidup. Bukan sekedar senang-senang. Begitu lewat umur remaja langsung, waduh. Kalau yang perempuan, yang laki-laki gini, siapa yang ku tembak? Dia sudah pulang senapan M16. Siapa yang akan ku tembak? Nah kalau perempuan sekarang umur 12 tahun juga udah mulai dandan, ya. Mulai genit. Tembaklah aku, tembaklah aku. Lu belum pernah ditembak orang gila lo. Kalau sudah remaja umur 12 tahun sekarang juga sudah ganjen. Lihat anak-anak remaja umur 12 tahun sekarang berdandannya seperti orang tua. Ada, udah pakai bibir merah, disulam. Sekalian rambutmu disulam sekalian. Ini disulam ini. Ininya pakai blush on. Dia rasa kurang merah. Padahal kalian tahu nggak? Wanita muda itu dengan pipi yang masih muda itu bisa kemerah-merahan sendiri. Tuhan itu cantik, cakap sekali kalau menciptakan manusia. Makanya kalau pria jatuh cinta kepada wanita itu punya gejala. Misalnya begini, di sebuah pertemuan gitu. Pertemuan misalnya di sebuah party dalam atau waktu ada pesta apa gitu. Terus dia lihat wanita gitu cantik. Langsung jantungnya berdetak seperti beduk Idul Adha. Duk 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 duk. Itu secara tidak langsung dadanya mulai membusung. Otot perutnya mulai kuat. Loh, ini psikologi.
Orang tuh nggak sadar, langsung gini. Ya kan? Saya sudah bicara begini, jangan nanti pura-pura begini. Norak lo ah. Itu mah dengan sendirinya. Ini kan sebuah survei yang puluhan sampai ratusan tahun, jadi sudah pasti benar lah. Jadi kalau wanita pria tertarik lawan jenisnya, dia akan mulai membusungkan dada, otot perut dan dadanya mulai menguat gini. Tapi kalau wanita nggak begitu, pipinya merah. Lalu looking more beautiful, liang jadi liang moy, bukan liang teh. Dia langsung cis gitu. Itu langsung cantik. Nah, kalau sudah makin tua kan ototnya makin tidak elastis, jadi nggak merah. Supaya merah, kasih merah-merah. Loh, ini bener. Karena tidak elastis lagi, jadi perlu merah, dikasih merah-merah. Jadi sebenarnya kalian tanpa dikasih merah-merah, itu merah dengan sendirinya. Ayo, mau praktek nggak? Kita panggil seorang pria di sini satu, wanita di sini. Tapi jangan. Nanti wanitanya malah salah, malah dia begini lagi. Jadi begini, umur 12 tahun itu belum. 16 tahun juga belum. Karena begini, kamu catat ucapan saya. Mau denger nggak? Saya tidak akan menemukan pacar sebelum menemukan Tuhan. Ikuti. Tepuk tangan dulu deh. Saya belum akan menemukan pacar sebelum menemukan Tuhan. Saya tidak akan mencari pacar sebelum menemukan Tuhan. Saya tidak akan mencari pacar sebelum menemukan Tuhan. Sekarang wanita dulu, ya, pria, karena pria itu kepala. Pria dulu, 1, 2, 3. Kok nggak jelas? Saya apa tadi? Tidak akan mencari pacar sebelum menemukan Tuhan. Pria dulu, 1, 2, 3. Ini kurang kompak nih. Ini kalau paduan suara langsung diskualifikasi dia. Langsung turun, jelek. Sekarang wanita, saya tidak akan menemukan pacar, saya tidak akan mencari pacar sebelum menemukan Tuhan. Saya tidak akan mencari pacar sebelum menemukan Tuhan. Tuh, kalau perempuan lebih ini kan lebih seragam. Lagi perempuan ya, 2, 3. Saya tidak akan mencari pacar sebelum menemukan Tuhan. Kenapa kamu ragu-ragu? Saya tidak akan mencari pacar sebelum menemukan Tuhan. Wanita, Saya tidak akan mencari pacar sebelum menemukan Tuhan. saya tidak mau ditembak sebelum menemukan Tuhan. Wanita dulu. Laki-laki mah ditembak lo, diem. Laki-laki kan menembak biasanya, sekarang perempuan dulu. Saya tidak, apa tadi tidak mau? Ditembak. Saya tidak mau ditembak sebelum menemukan Tuhan. 1, 2, 3. Saya tidak mau ditembak sebelum menemukan Tuhan. Coba wanita, saya tidak mau ditembak sebelum menemukan Tuhan. Apa? Saya mau ditembak, lu salah lo. Yang bener ya, yang bener, yang perempuan yang seragam. 2, 3. Sekarang lagi, saya tidak mau menembak.
sebelum menemukan Tuhan. Oke, 2, 3. Wih, hebat, tepuk tangan lah. Hebat ya. Kenapa sih Om harus menemukan Tuhan dulu? Kalau kamu tidak menemukan Tuhan, kamu akan pasti salah pilih jodoh. Pasti. Enggak kali Om, mulutmu awas loh. Sebab tidak mungkin orang bisa menemukan jodoh tanpa pimpinan Tuhan. Di dalam Alkitab kita menemukan orang-orang umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang menemukan jodoh itu dalam pimpinan Tuhan. Enggak main sembarangan kayak pilih pisang goreng. Pisang goreng nyomot tapi pakai milih, ini mana ya yang banyak minyaknya? Cok. Kok yang banyak minyaknya? Kita pilih barang aja masih milih-milih. Milih pisang goreng aja mesti pilih-pilih, betul nggak? Pilih baju yang mau dipakai aja mesti cus. Fantasinya cus. Kalau salah pilih baju, tuker. Bu, kemarin itu kekecilan. Udah tahu badan kamu kayak kingkong, kok pilih yang begini? Tuker Bu, boleh, silakan pilih. Udah dia pilih dah, boleh tuker. Sekarang jodoh boleh tuker nggak? Nggak boleh. Setelah menikah pesta malam minggu pesta, Seninnya yang laki-laki bawa pulang ke rumah yang perempuan. Om, tante nggak jadi Om. Mamanya tanya, kenapa? Nggak pas. Loh, sepatu kali. Nggak bisa. Apalagi kalau di gereja diberkati Tuhan. Wah, sudah janji, aku menerima engkau sebagai istriku dalam keadaan susah atau senang, sakit atau sehat, kaya atau miskin, sampai menutup mata. Wow, kadang-kadang sampai pakai nangis loh. Saya kan sering mimpin begitu. Aku terima engkau sebagai suamiku, baik dalam susah atau senang, miskin atau kaya. Itu suaminya gini, plok, kena air mata dan ingusnya plok. Wah, enak bener. Gila loh, air mata pasarnya asin loh. Enak bener. Itu waktu mau nikah, masih bulan madu. Begitu kawin 2-3 tahun, bukan malah bulan madu, bulan-bulanan. Udah si perempuan pulang ke rumah orang tua dah. Mami, papi. Kenapa nak? Kenapa nak? Mama bapaknya bingung. Pembantunya agama lain sampai gini. Pembantunya agama lain aja malah ikut bingung sampai gini. Artinya apa? Bingung. Saya ternyata salah pilih, papi. Papi, aku gak mau terusin. Loh, dulu kau bilang cocok, sekarang cekcok. Saya tidak tahu. Saya salah pilih. Makanya Denir Omeres ngomong, temukan Tuhan dulu baru temukan jodohmu. Haleluya. Ya tadi yang amin kenceng banget dari sini siapa tuh? Om denger loh, kamu bilang aminnya kenceng banget tuh. Kenceng banget di sini. Tepuk tangan tuh yang kenceng ini nih. Semua katakan,
Lebih keras. Tepuk tangan. Itu baru bener bro. Amin. Tapi laki atau perempuan tadi itu? Perempuan kayak laki suaranya, heran juga ya. Kalau sudah menikah lo gak bisa pulangin tahu. Makanya milihnya mesti benar. Ini lo banyak orang gak ngerti. Udah remaja aja rasa berat pacaran. Nak, saya tahu pacaran itu menyenangkan. Saya juga tahu. Bukan tidak boleh. Not di cancel, just di delay. Bukan dibatalkan, tapi di delay. Hanya ditunda. Saya nggak mau ditunda om. Mau naik pesawat ditunda, kita marah sama itu maskapai. Kok ditunda? Itu pesawat. Sebab kalau pesawat dia ditunda, banyak pesawat lain. Sekarang banyak pesawat loh. Ada Batik, ada Garuda, betul nggak? Ada Lion, ada Tiger. Iya, loh banyak pesawat kan? Ditunda juga enggak apa-apa. Kecuali saya loh, ada pertemuan mendesak. Saya langsung tidak mau. Saya tolong diganti pesawat yang lainnya. Tapi nggak begini, ini kan bercanda aja. Kita harus bisa ditunda nggak Pak? Pesawat yang lain. Karena saya dia bilang LGBT kali. Enggak, maksud saya adalah tolonglah kita lemah lembut lah, bukan lemah gemulai. Pesawat bisa ditunda. Tapi kalau jodoh ditunda juga. Amin. Enggak masalah. Tahu kok pacaran itu nikmat. Aduh, cinta itu luar biasa sampai Alkitab berkata, ini yang tidak aku mengerti, kata Amsal. Wanita yang jatuh cinta kepada pria, pria yang jatuh cinta kepada wanita, jalannya pria dan wanita tidak aku mengerti. Cinta itu kata Alkitab kuat seperti maut. Betul nggak? Kuat seperti maut. Jadi jangan-jangan kalau orang putus cinta bisa bunuh diri, lebih kuat dari maut. Tepuk tangan untuk Alkitab. Jadi sebelum orang yang ngomong soal cinta, Alkitab sudah ngomong soal cinta. Cinta itu kuat. Makanya kalau orang jatuh cinta, langsung bisa berubah. Langsung bisa berubah. Orang tua sering berkata begini, Pak Pendeta, anak saya diguna-guna. Guna-guna, masa digituin gitu loh, Pak, diginiin. Ibu maksudnya apa sih gini-gini itu apa? Maksudnya pasir diginiin. Bapak Pendeta, kurang ajar loh. Maksudnya diginiin itu diguna-guna. Anak saya jatuh cinta sama itu pria. Anak saya itu wanita Pak, baik banget Pak. Sekarang rusak, aneh, ngelawan. Dulu sama saya hormat, sekarang nggak hormat. Tuh. Ada juga yang keluarganya bilang gini, Pak, ada apa Pak? Aduh, anak laki-laki saya itu nurut banget sama saya, sekarang tuh ngelawan Pak. Nah, dia ketemu wanita di kafe. Waktu janda Pak. Dia diguna-guna sama janda. Enggak. Kalau orang jatuh cinta itu bisa berubah. Cinta itu kuat. Makanya kita berkata jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Ini kalau kita baca ayat Alkitab bisa waktunya habis. Jadi dengerin saja. Semuanya ayat Alkitab. Amin. Nanti kamu tangkap aja. Itu ada firman Tuhan. Cinta lebih kuat dari maut. Kok tahu? Ayatnya di mana? Nggak tahu. Kata pendeta. Jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Kok ada? Di mana ayatnya? Nggak tahu tuh di mana. Pendeta yang ngomong. Ini benar. Kalian datang ke sini tuh ketemu pendeta yang benar. Yang tahu ayat Alkitab. Oke, jadi ada ayatnya. Kalau orang jatuh cinta itu jadi aneh. Jadi ajaib. Yang tadinya tidak suka puisi, jadi bikin puisi. Padahal waktu bahasa Indonesia nilainya 4,5. Itu pun ditambah 1,5 sama gurunya. Karena gurunya dikasih itu pulsa. Gila. Dia jadi aneh. Makanya
Makanya kalau orang jatuh cinta, lihat, jadi suka nyanyi, giginya dulu hitam-hitam, asa-asa, begitu cinta. Aneh, dulu dia rambutnya berantakan, sekarang dirapiin, dia kukunya dibagusin, medi-pedi. Kalau jatuh jadi aneh, naik bus saja bisa. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Wah ilah. Sampai kondektornya waktu lihat meminta duit, nggak jadi ya. Daripada berantem orang gila ini ya kan. Jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Jadi cinta itu bisa ditunda. Aku udah pengen om, jangan dulu, kau belum ketemu Tuhan. Kau belum punya kepekaan untuk bisa membedakan. Nah ini dia, belum bisa membedakan manusia. Nah ini, kalau kamu dekat Tuhan, makanya mesti seminarnya jangan hanya jodoh-jodoh begini. Bagaimana punya kepekaan, bagaimana mengenal Allah dan bergaul dengan Tuhan sejak remaja. Wah hebat, mau nggak ya? Mau nggak ya? Boleh datang lagi ke sini. Cius. Kita siapin mubes lagi, kita siapin makan siang lagi. Oh, bagus. Jangan salah pilih, ketemu Tuhan dulu, sering punya jam doa. Itu modal hidup kalian. So jangan salah pilih. Itu bener loh. Kamu harus pilih orang yang betul-betul pantas. Ini kalau wanita ya, pantas disebut papi oleh anak-anakmu. Amin. Jangan sampai dipanggil sapi. Kamu juga, berapa umurmu? 14. Masih jauh. Kamu harus cari jodoh wanita yang pantas dipanggil mami, bukan mima. Ngerti enggak nak? Halo, amin. Tapi om aku pengen om. Tunda, bukan nggak boleh, tunda. Ketika kamu menunda memang berat, tapi kalau kamu bisa, kamu akan menikmati hidup yang indah. Sebab kalau salah pilih jodoh, ini masa depanmu sendiri. Menciptakan neraka di dalam dunia. Kamu kan nggak ngerti nak, dunia ini kayak apa jahatnya. Om Eras ini kan jadi gembala jemaat sudah 35 tahun. Sekarang jemaatnya sudah 8.300 lebih, yang terdaftar 8.300. Jadi ketemu orang, ketemu masalah, mendengar banyak problem, termasuk problem rumah tangga. Pak Pendeta, apa? Saya menyesal Pak. Kenapa? Saya menyesal. Loh kenapa? Menyesal. Ya menyesal kasih tahu dong. Sal. Maksud bro itu maksudnya apa? Saya menyesal. Lah iya apa? Pokoknya menyesal. Loh. Maksudnya Bapak nyesal. Loh. Ditunjuk istrinya yang jauh, lagi ngobrol. Tuh. Maksudnya kenapa dia? Yang mana yang ini? Bukan. Yang itu tuh. Kenapa? Saya menyesal Pak kawin sama dia. Saya pikir dia itu bidadari Pak. Terus ternyata kuntilanak. Dulu Pak, dia tuh lemah gemulai, dia manis, dia lembut, ternyata tidak. Tuh, nyesel kan? Nyesel kan? Juga wanita. Wah, kalau wanita lebih banyak yang nyesel. Percaya deh, saya nggak mau cerita di sini, nanti kamu ketawa lagi soalnya. Itu wanita lebih banyak yang menyesal daripada pria. Karena waktu masih muda tidak bisa membedakan mana sapi, mana papi. Mana mami, mana mima. Semua tuh kelihatan baik-baik. Orang masih pacaran saja udah umur 16-17 masih SMA. Ini si laki panggil, hai. Namanya Lili, dipanggil Bunda. Aduh, iya. Capek lihat orang. Semua dengar sini. Kamu sengsara.
Saya belum bicara bagaimana menemukan teman hidup, bagaimana punya kepekaan, tetapi akan menyesali hidup ketika ini. Makanya tujuan kalian datang hari ini supaya jangan menyesali hidupmu. Jangan menyesali hidupmu. Yang kedua, keluarga. Masa depanmu harus menjadi hadiah yang terbaik untuk orang tuamu. Sebenarnya orang tua yang baik tidak memaksa anak-anaknya jadi kaya raya. Orang tua yang baik tidak memaksa anak-anaknya menjadi sukses dalam karir dan studi. Tetapi orang tua yang baik ingin lihat anak-anaknya berkeluarga dengan harmoni. Oke, boleh tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Jodoh yang baik akan menghormati orang tuamu seperti kamu menghormati orang tuamu. Teman hidup jodoh yang baik akan mengasihi orang tuamu dan bertanggung jawab kepada orang tuamu seperti kamu bertanggung jawab. Tidak sedikit rumah tangga yang berantakan dan cerai gara-gara pasangan hidupnya tidak mencintai keluarga dari pihak pasangannya. Sebab kalau seseorang menikah dengan seorang wanita atau dengan seorang pria, dia harus berani menerima dan memikul semua tanggung jawab teman hidupnya itu. Baik tanggung jawab pada keluarga, pada saudara. Kalau dia punya adik-adik yang belum sekolah, harus ikut bertanggung jawab jodohnya. Kalau ketemu jodoh yang tidak dewasa, kamu disita, kamu direbut, kamu direnggut, kamu dirampok. Maka orang tua berkata, aku kehilangan anakku. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Ingat ya, masa depanmu sendiri. Kalau kamu jodohmu itu orang yang tidak bisa bekerja, malas, kaya pak. Jangan nggak jaminan orang kaya bisa membahagiakan. Enggak jaminan, tidak. Orang kaya, ya, lebih banyak anak-anaknya tidak punya daya juang. Memang orang tuanya punya daya juang karena starting from zero dari nol. Starting from zero dari nol dia punya daya juang yang tinggi, tetapi dia anak-anaknya enggak. Nah, anaknya itu pacar kamu itu, jadi nggak jaminan. Orang miskin juga nggak jaminan, saudaraku sekalian, dia akan miskin terus. Tidak selalu. Ini loh, jadi memilih jodoh itu tidak sembarangan. Bibit, bebet, bobot. Bibitnya siapa? Kualitas hidupnya gimana? Pendidikannya siapa? Teman-temannya. Tuhan akan menunjukkan siapa jodohmu. Siapa? Apa bisa om? Sangat bisa. Tuhan tidak akan diam ketika kita bergumul mencari teman hidup. Tuhan pasti menuntun kita dan pasti memberi petunjuk waktu kita mencari jodoh. Tapi kalau kalian cari jodohnya hanya karena kesepian, lalu siapa ya yang mau nembak aku? Nih bagi wanita. Kalau pria, siapa yang mau saya tembak? Kamu tidak berjalan dengan Tuhan. Kamu membelakangi Tuhan dan pasti kamu salah. Jangan berkata begini, tapi Pak Pendeta, kalau itu kehendak Tuhan pasti Tuhan pertemukan. Kalau bukan kehendak Tuhan pasti nggak ditemukan oleh Tuhan. Itu salah loh. Salah loh. Kadang-kadang ketemu di pesta, ketemu di jalan, ketemu, pasti kehendak Tuhan. Salah itu. Justru tidak mungkin. Jadi ini ya, Tuhan akan memberikan petunjuk. Nah, nanti akan saya bimbing bagaimana punya kepekaan membedakan orang. Dari bahasa tubuh, dari sikap hidup, dari nilai sekolahnya, dari kerajinannya, dari siapa temannya, siapa orang tuanya,
Harus dilihat, bro. Bukan cuma, motornya bagus loh. Lo kawin sama motornya aja di situ. Ingat ya, masa depan keluargamu, masa depan orang tuamu tergantung dari kamu. Kamu salah pilih jodoh, kamu membunuh orang tua. Ingat ini. Kamu salah memilih jodoh, kamu membunuh orang tua. Kamu salah memilih jodoh, kamu membunuh orang tuamu. Makanya ya, mutlak ya, walaupun, maaf ya, walaupun tidak mutlak sekali, tapi hampir mutlak. Kalau orang tua itu baik, mutlak. Kecuali orang tuanya memang tidak baik ya, tidak dewasa, dan ini sulit saya. Kalau punya teman jodoh, punya pacar, sebelum pacaran dibawa dulu. Jangan belum udah pacaran baru, mami, ini pacarku mami. Maminya bilang ini, aku belum stempel. Bawa dulu ke mami, mami teropong kanan kiri depan belakang. Ada virusnya enggak? Karena orang tua pasti punya kepekaan. Karena masa depan anak-anak itu jodoh di sini. Orang tua tahu sekali. Saya sudah melihat kok banyak keluarga menderita gara-gara salah pilih jodoh. Sungguh, saudara. Percaya Om Eras nggak? Saya pernah muda seperti kamu, tapi kamu belum pernah tua seperti saya. Lalu untuk pekerjaan Tuhan, nih sini. Kita hidup ini kan sebenarnya 70 tahun ya. Kalau untuk bangsa negara enggak usah diomongin ya. Sudah, itu udah tahu sendiri itu pasti. Kan gini nih, coba semua lihat ya. Ini, tolong di center, ini kuburan. Hidup kita hanya 70 tahun. Tetapi di sini itu unlimited. Jadi kita hidup di dunia ini hanya untuk kekekalan. Nah, nanti masuk ke sini. Nah, ini. Masuk di sini. Jodohmu itu akan sangat mempengaruhi nasib kekalmu. Makanya kalau kamu sudah didekati orang-orang non-Kristen, atau kamu lagi mau ditembak orang non-Kristen atau mau menembak orang Kristen, stop. Jadi begitu kamu mau ditembak ke orang non-Kristen, langsung haram. Itu mutlak. Tolong dengar, jangan sombong. Kamu kalau udah menderita nanti baru tahu kekekalan. Jangan merasa kamu kaya di sini, kamu cantik, kamu nggak ada apa-apanya, nak. Kamu tuh nggak ada apa-apanya, jangan sombong. Dengerin. Kekekalan. Karena jodoh sangat mempengaruhi kekekalan. Hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya persiapan untuk kekekalan. Mestinya dari sekolah minggu, anak-anak sudah dilatih untuk berpikir begitu. Bahwa hidup kita 70 tahun itu hanya untuk kekekalan. Nah, ini rahasia hidup. Ketika kita mulai sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, kita tidak akan dipermalukan di dunia ini. Saya tidak mengarang, saya kan dari remaja di Jakarta. Teman-teman saya daerah Pecak Kulit, daerah kota sana. Saya bisa membedakan setelah 35 tahun. Orang-orang yang mencari Tuhan dan yang tidak mencari Tuhan itu beda. Hari ini tuh beda, sungguh beda. Saya starting dari nol. Sambil kuliah, saya dagang, jualan. Sambil kuliah. Dagangnya kalau berlian gitu terhormat, tahu nggak? Dagang bandeng. Bandeng presto. Jadi waktu di kampus, teman saya gini, Mas, kamu amis baunya? Iya. Saya bawa mobil saya penuh dengan bandeng. Saya nggak malu. Makanya sampai hari ini pun saya masih dagang, masih ada bisnis. Saya tidak ngambil uang dari gereja. Iya,
Udah saya kerja keras. Saya bukan miskin loh dari muda loh, sangat miskin. Ya sambil kuliah dagang lo bayangin aja. Teman-teman saya dari daerah Pecak Kulit sana, naik motornya bagus-bagus. Waktu zaman dulu tuh ada. Saya nggak punya mobil, nggak punya motor. Itu mobil dagangan tahu. Waduh, tapi mereka menipam, Valium. Saya nggak mau. Waktu saya punya cita-cita mau jadi dokter, jadi saya tidak mau. Jadi pendeta hari ini. Tapi pedagangnya sih masih. Kerja keras. Ternyata dari muda kan saya ngelayani Tuhan tuh jadi guru sekolah minggu, terus sekolah Alkitab. Waktu sekolah Alkitab pertama saya malu ngaku sama teman-teman. Ras, lu sekolah di mana? Ada. Karena sekolah pendeta kan dianggap nggak ada ininya lah, masa depan gitu. Ada? Ya ada. Di mana? Ada. Ya ada di mana? Ada, pokoknya ada. Malu ngaku jadi pendeta. Tapi saya kerja keras, cari uang sendiri, dagang. Hari ini setelah 35 tahun, aduh saya lihat beda loh. Orang yang dulu teman-teman saya ikut ngajar sekolah minggu sama yang tidak ikut ngajar beda loh. Keluarganya beda. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau kamu dari muda sudah mencari Tuhan, kamu bukan kecil kemungkinan gagal loh. Tidak bisa gagal. Ini bukan karena saya pendeta bro. Karena saya membuktikan bahwa Allah itu Allah yang hidup. Kalau kamu sombong petentang-petenteng, nanti kamu melarat. Atau wanita-wanita yang sombong, gue cantik ini. Ntar kalau udah 30 tahun lagi, bawa anak kecil. Ntar baru belakangan lo, belagu. Jangan belagu. Amin. Nah, hidup kita cuma 70 tahun. Di sini kita harus efektif. Efektif itu artinya jadi orang yang punya keahlian. Waktu masih muda memaksimalkan potensi. Tapi Pak, kalau pacaran itu memberikan semangat. Semangat apa sih? Ini loh, ini sesat nih otaknya orang ini. Pak, setelah saya punya pacar Pak, wah saya jadi belajar rajin. Itu mah jarang, kalau ada ajaib dia. Rata-rata pacaran itu pasti menguras energi. Nggak mungkin tidak menguras. Mau tidur gini terus nih. Nggak mungkin. Perhatianmu pecah. Belum lagi pas berantem, lagi ribut. Ya, memang lagi pada waktu ini mau ketemu di sekolah, dandan rapi kita karena pacarannya di sekolah jadi semangat. Kita mau nilainya bagus, nggak malu berebut sama ini misalnya nih David sama Rudy berantem mau merebut si Mehwa. Mehwa bilang gini, Fit, saya siapa nama? Rudy sama siapa? David, Fit, Ruth, pokoknya yang nilainya paling bagus dapat gua. Aduh, ande lumut. Artinya kompetisi, siapa yang nilainya bagus, semangat. Nah, itu bisa, tapi itu mah langka yang begitu, langka. Saya tuh ya udah tua, saya tuh guru juga. Saya juga pernah jadi dosen. Sekarang masih dosen untuk pasca sarjana, untuk program doktoral. Saya sudah pengalaman di bidang pendidikan. Saya dulu ngajar di sekolah menengah juga, kejuruan tapi teologi ya. Ngerti lah. Jadi rektor ngalamin lah. Jadi nggak ada orang yang karena pacar jadi semangat, nggak ada. Bohong dia. Mahasiswa yang pacaran rata-rata, nilainya jatuh. Rata-rata, nggak semua loh, nggak semua. Karena waktu mahasiswa saya juga udah punya pacar sih. Tapi saya mau ngomong jujur ya, pacaran waktu masih mahasiswa 8 tahun sama mamanya Stephen ini. Tidak ada orang bisa tahu saya pacaran. Karena kita sibuk pelayanan. Jadi di pelayanan tuh kita juga udah menjalin hubungan. Teman dekat saya bilang gini, Ras, apa? Tuh cewek cakep ya? Iya. Kenalin gua dong, kenalin gua.
Oh iya, itu pacar gua. Tapi saya nggak bilang itu pacar saya. Istri saya sekarang ini dulu waktu masih muda cantik banget, gila loh. Lo kagak percaya, lihat. Ini sekarang umur 56 tuh, udah masih piole yang begitu. Namanya Cia Syuli. Buset cantiknya. Untung dia mau sama saya loh. Kalau dia nggak mau sama saya, dia nyesel dia. Rata-rata kalau kuliah saya masih ngerti, tapi kalau SMA sebaiknya dihindari. Memaksimalkan potensi supaya bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaannya. Ini persiapan kekekalan. Jadi kalau ada orang berkata pakailah aku Tuhan, dia harus punya sesuatu yang bisa dipakai. Dia pintar sekolah, banyak duitnya, cerdas, punya potensi. Jangan nggak punya apa-apa berkata Tuhan pakai aku, pakailah aku. Malaikat bingung. Temennya malaikat bilang, kenapa Kat? Kat 1, Kat 2. Kenapa Kat? Bingung gua. Dia doanya dengerin doanya, kata malaikat. Pakailah aku Tuhan. Ini kenapa? Apa yang mau dipakai? Nggak ada yang bisa dipakai. Udah miskin, sakit-sakitan, ingusan. Lu udah jelek, bodoh, apa yang mau dipakai? Makanya potensi harus dikembangkan. Harus dilihat bahwa usia orang itu, lihat grafiknya nih ya. Nih grafiknya, lihat nih ya. Potensi orang itu begini nak. Makin muda makin terus, dari 0, terus sampai umur 20, 25, 30, turun lagi. Nah ini 30, 35 mulai turun. Maka usia produktif ini harus diperhatikan dari 12, 17. Wah, usia terus tuh harus dimaksimalkan. Mestinya itu dari umur 7 tahun. Terus dimaksimalkan. Jangan sudah tua umur 60 tahun baru pakailah aku Tuhan. Om ini udah 70 tahun. Om mau coba kayak Tuhan. Malaikat udah bilang gini. Malaikat bilang gini, kok capek bikin orang ini, kok capek. Dia nggak punya keahlian apa-apa. Om ini waktu muda, tau nggak? Pacar om 27. Dia pacaran terus. 27 pacarnya. Kok ganti-ganti loh. Dari kulitnya putih, coklat-coklatan, coklat hitam sampai yang albino. Om udah pengalaman pacaran. Om pacaran terus. Om biar gini-gini laku kenceng di pacaran. Sekarang om bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Coba mau begitu? Nggak mau. Nggak mau. Maksimalkan, termasuk wanita. Kamu jangan bergantung pada laki-laki nak. Sudah berapa kali saya lihat kenyataan suami meninggal, istri bengong mau ngapain. Harus maksimal, apalagi di dunia emansipasi hari ini. Wanita harus punya keahlian. Nah, masa remaja, masa pemuda, masa produktif, di mana kau maksimalkan semua potensimu. Jangan dipakai kegilaan cinta. Nanti ada waktunya. Amin. Kalau kamu belum menemukan Tuhan, berarti kamu belum dewasa. Kalau belum dewasa, bukan hanya salah pilih jodoh loh yang membuat potensimu tidak berkembang. Kamu bisa tidak mandiri, cari hidup susah. Jadi miskin. Kamu nggak bisa balas kebaikan orang tua, dan kamu tidak bisa dipakai Tuhan. Celaka ini.
Sebab kalau orang belum menemukan Tuhan, salah pilih jodoh, sengsara, dan pada waktu pacaran pun pasti tidak bisa menguasai diri karena nggak takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan beda. Awas lo, jangan pegang. Yang lagi bilang, kenapa emang? Ada tuh. Mana? Nggak ada orang. Ada. Tuh, tolong ada tuh. Mana? Tuhan. Oh. Maksudnya Tuhan, iya. Tuhan nggak lihat. Iya, memang Tuhan nggak lihat, tapi lihat kita. Tapi kalau orang nggak takut Tuhan, belum menemukan Tuhan, udah deh, bebas wira swasta. Banyak kreativitas, sehingga berbuah-buah, ngawur kan jadinya, betul nggak? Beda kalau sudah kenal Tuhan, hati-hati. Tuh, katakan betul, kurang keras. Sekarang betulnya bukan betul, betul. 2, 3. Bagus. Saking betulnya sampai betul. Lagi. Jadi ternyata jodoh itu luar biasa pentingnya. Menyangkut masa depan sendiri, keluarga, pekerjaan Tuhan, tentu negara dan bangsa. Bahkan sampai kekekalan. Jadi kalau kamu punya pacar agama lain, kamu berkata, oh om saya tuh biar pacar agama lain, saya nggak mau pindah agama. Oh belum, udah terlanjur jatuh cinta, udah nggak bisa misah. Kamu bisa kebawa. Itu belum kalau keluar pihak sono bilang, kalau kamu nggak pindah agama, nggak usah kawin. Om saya udah terlanjur cinta om, nggak bisa. Anak gadis saya nggak boleh kasih sama orang yang non agama kita, nggak boleh. Untuk orang Kristen haram, najis, kafir. Ya deh om, kalau begitu saya tinggalkan Kristen saya om. Itu bisa begitu. Bisa begitu. Makanya begitu kamu sudah lihat gejala-gejala mau ditembak orang beragama lain, langsung kau berkata, haram. Tepuk tangan dulu. Begitu didekati oleh orang yang beragama lain, apa? Haramnya haram. Yang tegas, apa? Aku minta kamu lebih tegas, bisa nggak? Karena mereka juga ngomong gitu, kita berani ngomong juga loh. Kalau kamu didekati orang yang beragama lain, apa? Kamu harus bilang, sorry ya, aku cinta kepadamu, tulus, sincerely, I love you, but I love just more than I love you. Tapi aku mencintai Tuhan lebih daripada aku mencintai kamu. Kamu tidak boleh menggadaikan Tuhan Yesus dengan pacar. Jadi tidak boleh kamu mengorbankan kekekalanmu. Tapi om, teman saya katanya kalau mau nikah nggak apa-apa, kita beda-beda agama, dia ke kanan apa ke kiri, ntar Allah suruh milih. Belum. Kalau kamu perempuan, dia akan lebih berkuasa. Kamu nggak kerja apalagi dia yang punya duit, kamu akan ditindas. Om, pengalaman nak. Pokoknya jangan. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, ini baru penting atau betapa pentingnya jodoh itu. Semua dengar baik-baik. Jangan mengorbankan kekekalan kamu hanya untuk kesenangan daging. Nih, saya kasih tahu ya nak ya. Nih saya kasih tahu. Tolong lihat di sini semua. Ini roh sama dengan nesyamah dalam bahasa Ibrani, namanya unsur kekekalan. Ini daging atau tubuh. Ini jiwa. Jiwa ada, itu pertemuan antara roh dan daging, ada jiwa. Sirkuit jiwa itu ada karena ada pertemuan roh nesyamah dengan daging.
Nanti suatu hari manusia pasti mati, dagingnya pasti dikubur. Jiwanya, kesadaran di dalam jiwa, di dalam darahnya, itu pasti juga akan lenyap. Nah, kesadaran kekal ini, nesyamahnya itu ada. Itu abadi. Jangan karena ini loh, karena daging ini loh, seneng sesaat, tetapi mengorbankan kekekalan. Kekekalanmu dikorbankan. Jangan kesenangannya sesaat mengorbankan kekekalan. Mestinya kita jadi anak-anak Tuhan yang mengenal Allah yang benar, Tuhan Yesus yang akan menjadi raja di segala raja. Kita mesti militan untuk Tuhan Yesus. Tapi kita jadi militan untuk Tuhan dengan belajar keras, belajar rajin, kerja keras, memaksimalkan potensi, dan menunda, tidak menggerakkan cinta sebelum waktunya. Sebab kalau sudah jatuh cinta, wah udah jadi aneh. Udah siang jadi malam, malam jadi malam banget. Atau malam jadi siang, siang jadi terang banget. Jadi ajaib. Jangan menggerakkan cinta kalau cinta itu digerakkan. Waduh. Tahan dulu, belum waktunya, belum, nanti. Bukan dibatalkan, bukan ditiadakan, hanya ditunda kok, hanya ditunda. Yang sudah pacaran, jaga kesucianmu. Jangan, wah kita ciuman dulu yuk. Yuk ciuman dulu yuk. Yang perempuan, yuk kita cupangan juga. Akhirnya rusak, jadi nggak indah. Tahan dulu, tahan. Setelah diberkati Tuhan di gereja, nah habisi dia. Sampai ketemu di sesi kedua.